Light Audience, seperti biasa kita bisa sharing. Anda bisa menggunakan nomor telepon kami di 021 398 35905 ya. Sekali lagi di 398 35 Oke, 905. Saya juga kurang hafal nih. Oke, kita terima penelpon pertama sih, ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Yogi, mau bicara sama iya. Mbahku yang ganteng. Ya, silakan. Selamat malam, Mbah. Monggo, Mbah. Mbah, ini kan ceritanya mau berproses ya, Mbah. Terus kan belajar nyari guru, Mbah. Nah, guru itu misalkan ini lulusan dari mana, pesantren, ini dari dulu IAIN, kalau sekarang universitas negeri gitu loh, Mbak. Pertanyaannya gini, Mbak, bedanya apa sih, Mbak, orang yang belajar di universitas negeri Islam gitu sama di pesantren? Kalau bisa ditambahin, kalau di madrasah tuh belajarnya apa gitu, Mbak? Oke. Ampun, Mbak, gitu aja, Mbak. Turun, Mbak. Ya, mari, Mbak. Ya, Assalamualaikum. Oke, Mbah, banyak Mbah malam hari ini ya. Oke, Siwo, sambil membuka acara silakan, Siwo. Bentar, tadi belajar di mana? Pesantren. Atau di universitas Islam gitu mungkin ya, seperti itulah. Yes. Pesantren. Terus tadi apa tadi? Atau di madrasah, apa bedanya? Apa bedanya? Mas Alwan, saya ambil Mas. Monggo. Kepada semua teman-teman Light Audience serta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu lagi, kita sharing lagi, dan seperti biasa posisikan saya sekedar sebagai teman Anda, teman sharing Anda. Jangan diposisikan sebagai narasumber atau rujukan, karena itu belum kapasitas saya. Apa yang akan saya sharingkan sekedar apa yang saya pahami, saya yakini benar sementara ini masih dalam rangka berproses, sehingga sangat bisa untuk dikritisi, direvisi, dan direkonstruksi. Untuk itu, maka jangan tergesa menerima dan jangan tergesa menolaknya. Ya, semoga kita dipersaudarakan dalam berproses menuju kesejatian diri. Kita masuk topik pertama dari Mbah Yogi. Beliau mengkaitkan masalah berproses dalam rangka mencari guru tadi. Tapi kemudian diikuti kalimatnya dengan apa sih bedanya antara belajar di universitas Islam dengan di pesantren. Lalu
Apa kira-kira apa saja yang diajarkan di madrasah? Jadi nyambung nggak ya kalimat pertama sama kalimat berikutnya? Kalimat tadi kan dalam berproses mencari guru, tapi kayaknya itu terpisah deh dari kalimat yang berikutnya. Saya akan coba menanggapi dulu masalah berproses dan mencari guru. Idealnya berproses itu memang idealnya itu dengan guru ya. Dengan guru itu akan mempunyai efek percepatan yang luar biasa. Akan mempunyai efektivitas dan sangat strategis dengan guru. Tentu guru yang guru ya, bukan yang sekedar seperti guru, tapi yang benar-benar guru. Sebagai sebuah analogi beginilah. Bayangkan kalau kita belajar membaca mulai dari menghafalkan A, B, C, D sampai Z atau alif, ba, ta sampai ya, tapi tanpa guru. Coba sedikit saja dibayangkan betapa sulitnya kalau kita autodidak di dalam pelajaran membaca atau Iqra misalnya. Kita bayangkan lagi betapa sulitnya kalau kita belajar matematika otodidak, tidak dihantarkan oleh seorang guru yang membidangi masalah matematika. Betapa akan sangat lamanya kita sampai kepada tahapan-tahapan ilmu matematika. Bayangkan kalau kita belajar suatu bahasa, tapi tidak ada pemandunya, tidak ada gurunya, akan sangat lama. Kalau hanya berdasarkan autodidak. Basic struktur dari kemasyarakatan kemanusiaan kita, baik dalam masyarakat paling kecil yaitu masyarakat keluarga kepada masyarakat yang lebih besar, organisasi komunitas dan seterusnya, itu basic alaminya itu terstruktur, itu tua muda gitu ya, orang tua dan anak-anaknya itu membentuk struktur sistem keguruan secara basic alamiah ya, bukan dalam makna profesional, bukan, tapi basic alam itu mengajak kita ke situ. Di dalam dunia akademis itu sudah sangat jelas, guru itu sangat dibutuhkan, baik di TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa S1, S2, guru selalu memegang peran yang sangat penting di dalam proses pendidikan, yaitu dalam pendidikan formal. Nah, sayangnya begitu kita masuk dalam masalah non formal, kita masuk masalah bukan daerah pendidikan yang formal, kita masuk ke daerah pendidikan spiritual, kesadaran tentang guru murid itu sangat berkurang. Nggak tahu itu dari faktor apa, tapi yang pasti sudah ada sejak sangat lama, dan kita tidak dikondisikan kepada kesadaran seperti itu. Kesadaran seorang pasien mencari dokter itu kesadaran yang sudah sangat jadi di masyarakat kita, di bidang fisikal, di bidang kejasadan, di bidang badannya, di bidang medis fisikal, atau sampai ke masalah fisiologis misalnya. Tetapi begitu masuk ke masalah spiritual,
kesadaran itu sangat minim. Bahwa seorang pasien spiritual itu sangat butuh dan punya kesadaran untuk mencari dokter spiritual. Itu sangat minim, nggak tahu kenapa. Tapi begitulah yang terjadi, paling tidak di lingkungan di mana saya pernah hidup. Baik hidup yang pada saat masih kecil, pada saat menjadi muda, dan sekarang setelah tua. Lingkungan kondisi seperti itu sangat tidak sebanding antara kesadaran di dunia formal dengan kesadaran di dunia spiritual. Ya. Kalau di dalam proses keguruan di pendidikan formal itu berpindah-pindah mazhab, berpindah-pindah guru, itu sangat tidak jadi masalah. Pada saat TK punya gurunya ini, SD punya guru yang berbeda, SMA beda lagi, mahasiswa punya dosen dan beda lagi gurunya. Itu sesuatu hal yang sangat logis, sangat wajar, sangat kesadaran kita sampai. Tapi aneh, begitu masuk ke masalah pendidikan spiritual, seakan-akan berganti mazhab itu tidak boleh, berganti guru itu dicemburui, dan lain-lain. Sedikit berbeda menjadi pertentangan, cukup mengherankan. Kenapa kesadaran spiritual itu jauh terlambat perkembangannya dibandingkan kesadaran di dunia formal? Kalau ada mazhab ekonomi baru yang sebelumnya di masyarakat itu tidak pernah ada mazhab ekonomi itu, masyarakat sangat bisa mensikapi bagaimana sikap saya terhadap sebuah mazhab ekonomi baru, mazhab bisnis baru. Ya, dia pelajari, kalau tidak cocok dia tolak, kalau cocok dia ambil. Tapi begitu yang masuk itu mazhab spiritual, itu kenapa kita sulit mensikapinya? Ya memang mungkin nanti jawabannya begini. Masalah spiritual itu sesuatu hal yang lebih sulit, sesuatu hal yang lebih tinggi untuk dijangkau menjadi sebuah kesadaran. Mungkin seperti itu. Ya, kalau di dalam kita di dunia formal itu semua kita serba memilih. Mau beli baju memilih, mau cari teman memilih, mau cari sekolahan memilih, mau cari pekerjaan memilih. Tapi begitu masuk ke mazhab spiritual, kita sangat dibatasi untuk membanding. Kita sangat dibatasi untuk kebebasan memilih. Ya, bahkan ada istilah kalau kita suka pindah-pindah mazhab spiritual itu, katanya, orang kok tidak istiqomah, pindah sini, pindah sana. Cukup mengherankan. Dan itu saya alami dalam seluruh perjalanan hidup saya. Kesadaran di dunia formal sebegitu mudah dan sangat wajar, dinamis. Tetapi begitu kita masuk ke dunia spiritual, kesadaran itu lambat sekali, mahal sekali, dan ada dinamika yang tidak logis. Termasuk dalam hal proses keguruan ini. Dalam dunia formal semua sudah menyatakan ya butuh guru, mencari guru itu sangat penting. Tanpa guru bagaimana kita bisa maju? Murid apa kita biarkan otodidak? Tidak. Belum kita berkorban, orang tuanya ikut mencari, harus masuk mazhab pendidikan yang mana, SMK atau SMA, ya, dan seterusnya. Ini di Universitas Islam atau di pondok pesantren. Ya, tapi kesadaran yang sudah sangat bagus, logis, wajar, dinamis di dunia formal itu tidak diikuti dengan kesadaran di dunia spiritual. Padahal dibanding dari kesulitannya, dibanding dari kerumitannya, dibanding dari ketinggian nilainya, di mazhab spiritual itu jauh lebih membutuhkan guru,
dibanding sekedar dunia formal semacam matematika, ekonomi, politik, biologi, kimia. Di dunia spiritual ini jauh lebih rumit, jauh lebih pengaruhnya jauh lebih besar, nilainya jauh lebih tinggi, sehingga jauh lebih membutuhkan adanya proses keguruan. Tapi sayang, kesadaran itu kenapa nggak tumbuh-tumbuh di masyarakat ini? Kapan kesadaran masyarakat itu akan ada sebagaimana kesadaran yang ada pada proses keguruan formal? Nah, tetapi begini, kita tadi bicara ideal ya, yang di dunia formal sudah terbentuk kesadaran itu, sementara di dunia spiritual tertatih-tatih. Namun demikian, dalam kondisi yang seperti ini, yang keberadaan dokter spiritual itu nyaris tidak dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, padahal itu mestinya itu sangat lebih dibutuhkan. Juga di dalam keguruan spiritual, ya, sehingga ayo, siapa yang punya guru spiritual, ayo, siapa yang sudah sampai ke sana atau masih dalam proses mencari tapi pencariannya serius sebagaimana kita mencari guru dalam dunia formal. Namun dalam situasi yang seperti tersebut, apakah pada saat kita belum punya guru karena sulitnya akses ke situ dan kesadaran sebelum sampai ke situ, apakah berarti kita tidak berproses? Nah, jadi substansinya itu ada pada berprosesnya. Mau ada guru mau tidak, ayo kita berproses. Idealnya sih kita punya guru, itu jauh lebih efektif, jauh akan mempunyai lompatan yang luar biasa. Ya, itu kayaknya komentarnya tentang bagaimana berproses itu di situ perlu adanya seorang guru. Ya, kalau kita sedikit membandingkan dengan dinamika yang ada di dunia formal, kayaknya sangat mudah deh kita membuat sebuah kesimpulan bahwa keberadaan seorang guru itu sangat penting di dalam rangka kita berproses apapun. Maaf, tapi ini kalimat yang tidak perlu diperpanjang. Orang mau buruk pun itu butuh guru yang buruk tentunya. Ya, seseorang untuk menjadi orang yang bagaimana agar bisa pandai merampok misalnya, pandai mencopet, pandai korupsi, itu juga kalau orang itu punya guru, itu akan cepat sekali kecanggihan dalam prakteknya itu. Tapi jangan diperpanjang kalimat terakhir karena itu yang tidak baik. Semestinya guru itu yang membawa kita berproses menuju kesempurnaan kita, bukan menuju yang maksiat-maksiat tadi, yang buruk-buruk tadi. Ya, itu sedikit tanggapan tentang berproses dan mencari guru. Kemudian tadi pertanyaannya, apa bedanya antara belajar di universitas Islam dengan di pondok pesantren, mungkin begitu maksudnya. Yang saya tahu antara lain yang saya amati saja deh, meskipun pengamatan saya belum tentu valid ya, tetapi itulah yang pernah mampir dalam pengamatan saya yang sangat terbatas, yaitu satu, melangkahkan kaki yang pertama itu sudah beda antara yang satu belajar di universitas negeri, universitas Islam, yang satu belajar di pondok pesantren. Itu langkah pertamanya saja sudah berbeda. Yang saya maksud langkah pertama itu adalah masalah niat, masalah motivasi.
Tidak semua orang begitu sih, tetapi kebanyakan sejauh saya pernah mengamati. Tentu validitasnya bisa saja diragukan, pengamatan saya itu. Tapi yang terbersit dalam pengamatan itu adalah kebanyakan motivasi seseorang yang belajar melalui kampus Universitas Islam itu sepanjang yang saya amati dengan validitas yang tidak terukur pasti, itu lebih banyak ke motivasi ekonomi ya. Jadi setelah kuliah nanti kerja gitu lah kira-kira. Sangat berbeda dengan yang di pondok pesantren. Ya begitu ya. Meskipun pengamatan saya ini sangat tidak terukur validitasnya, tetapi itu yang sempat mampir dalam pengamatan saya. Kalaupun ada, kalau orang yang berproses belajarnya melalui pondok pesantren itu lebih banyak didominasi motivasinya adalah motivasi yang non profesi, non ekonomi. Ya, meskipun mungkin tidak semua santri seperti itu, tidak. Saya kayaknya sih dominasi motivasinya berbeda deh. Itu baru langkah pertama awal ya, yaitu motivasi dan niat. Nah kemudian tentu kalau boleh disebut kategori, yang satu itu kualifikasinya apa untuk bisa jadi dosen, kemudian yang satu lagi apa kualifikasinya untuk menjadi kiai. Ya, kiai itu adalah guru di pondok pesantren, dosen itu guru di Universitas Islam, IAIN misalnya, atau sekarang UIN. Itu juga kayaknya cukup, meskipun banyak sih persamaannya, tapi juga pada hal-hal substansi katanya kayaknya sih agak berbeda. Ya. Itu tentang gurunya. Kemudian materi itu pasti beda. Kurikulumnya jelas berbeda. Jelas sekali kurikulumnya berbeda. Kemudian sistem pengkondisian. Ya, kecenderungan kalau Universitas Islam itu prosesnya adalah proses belajar. Sementara kalau di pondok pesantren lebih pada dominasinya proses pendidikan. Kalau proses belajar itu kebanyakan adalah transfer ilmu, transfer pemahaman. Sementara kalau di pesantren itu lebih diwarnai dengan transfer kepribadian, transfer karakter, bukan sekedar transfer pemahaman atau transfer ilmu. Itu juga berbeda, toh. Ya, itu aja deh bedanya. Yang lain-lain mungkin yang kecil-kecil aja. Nah, kalau kemudian madrasah, apa saja sih materi yang ada di madrasah? Nah, madrasah ini kan macam-macam. Ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah ada aliyah. Madrasah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya sekolahan. Madrasah. Cuma ini yang terminologi yang sudah tersebar di masyarakat itu, kalau madrasah itu ada batasan khususnya, itu beda dengan sekolahan. Padahal kalau dilihat dari lughahnya, makna kata madrasah itu madrasatun, itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ya sekolahan. Ya, jadi tapi kita pakai istilah masyarakat deh. Istilah masyarakat membedakan antara sekolahan itu mungkin sifatnya umum, tidak harus menyentuh ke hal-hal
spesifik masalah agama. Sementara kalau madrasah itu sudah ada spesifikasi bahwa itu adalah ilmu-ilmu terkait dengan keagamaan. Jadi kalau mau ditanya apa saja sih yang diajarkan oleh madrasah, ya hal-hal yang terkait dengan keislaman. Itu deh kira-kira madrasah ya. Kalau sekolah minggu kan lain. Sekolah juga tuh. Kalau madrasah kan ada spesifikasi terkait dengan agama Islam. Jadi yang diajarkan materinya tentang apa? Tentang keislaman. Tentang keislaman tentang apa saja? Tentang akidah dan syariah. Akidah itu tentang apa? Ya 3 besar. Ketuhanan, kenabian, dan hari akhir. Nanti ada tambahan lagi ya, masalah yang lain-lain. Termasuk nanti pada masalah fikih juga ada fikih yang fikih ibadah, ada fikih muamalah, fikih ubudiyah, nanti juga ada fikih siasah, misalnya fikih tentang politik, ada fikih tentang iktisad, ya, fikih tentang ekonomi. Jadi ya menyentuh banyak hal karena Islam memang menyentuh seluruh sektor kehidupan, sehingga yang diajarkan di dalam madrasah sesuai dengan tingkatan dan tahapannya, tapi materi yang diajarkan ya itulah yang saya pahami seperti itu. Kurang lebih begitu, Mbah. Sorry loh, Mbah. Mudah-mudahan tidak puas. Saya kembali dulu ke bos. Monggo, Bos. Ya baik, terima kasih Siwo dan juga Mbah Yogi tadi yang sudah sharing ya. Oke, setelah itu audiens yang lainnya masih saya tunggu. Kita masih punya waktu sekitar setengah jam ke depan di sesi pertama ini ya, di 021398359905. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa ini? Ismail. Ismail di mana, Is? Di Purwakarta. Purwakarta. Oke, silakan, Mas. Mau nanya ini, Wo. Yang dimaksud contoh dari meyakini Tuhan itu kayak gimana sih, Wo? Meyakini Tuhan. Jadi bukan cuma dogma ya, bukan cuma konon katanya Tuhan itu ada, konon katanya kita ini ciptaan Tuhan, tapi yakin. Itu kayak gimana contohnya? Oke, baik. Terusnya lagi, ya contohnya berzikir ya, tazakur itu kayak gimana? Contohnya ya. Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ismail di Purwakarta, silakan sih. Mas Ismail Bayu, Purwakarta. Beliau meminta apa contoh meyakini Tuhan yang bukan dogma. Apa contohnya ya? Contoh meyakini Tuhan. Kita kemarin kayaknya sudah membahas apa yang disebut keyakinan. Keyakinan adalah satu titik kesimpulan final berdasarkan data-data yang valid dan berdasarkan analisa-analisa yang valid. Seluruh keraguan-keraguan sudah ditepis dengan semakin validnya data dan analisa itu, maka sampailah pada satu kesimpulan final, paling tidak final menurut orang yang mendata dan menganalisa itu. Meskipun kita tahu kan bahwa kita selalu harus berproses dari keyakinan A kepada keyakinan B sepanjang keyakinan B itu lebih bermutu. Kemarin juga sudah yakin, tapi ternyata ada loh yang kita sudah menyatakan yakin ini ya, tapi bisa jadi tahun depan keyakinan itu direvisi dengan keyakinan yang mungkin keyakinannya sama tapi muatannya lebih bermutu nilainya. Bisa jadi juga keyakinannya berubah. Ternyata kesimpulan kemarin itu yang saya pahami sebagai titik kesimpulan yang tak lagi bisa dimasuki oleh titik kesimpulan lain pada saat itu, ternyata setahun kemudian setelah datanya menjadi bertambah, cara menganalisanya menjadi semakin tertib, loh ternyata kemarin masih ada lubangnya. Maka ada perubahan kepada bentuk keyakinan yang baru. Tapi keyakinan yang baru pun karena kita masih dalam proses juga harus kita dudukkan sebagai pada posisi keyakinan sementara. Sehingga kita tetap membuka ruang untuk proses kepada keyakinan yang lebih bermutu. Ya. Contohnya apa yang terkait dengan Tuhan? Contohnya begini. Saya akan cerita
terkait dengan masalah salah satu keyakinan yang paling mendasar terkait dengan masalah Tuhan. Suatu saat di sebuah sore di madrasah dulu namanya sekolah Arab gitu, madrasah itu. Kalau sekarang sudah enggak sih, enggak ada istilah sekolah Arab itu. Madrasah sore hari. Kalau pagi saya sekolah SD, kalau sore saya sekolah madrasah itu. Pada kelas 4 ada pelajaran tauhid wadih, tauhid sederhana, tauhid mudah. Nah, diajarilah saya bagaimana membangun sebuah keyakinan terkait dengan adanya Tuhan. Bagi yang pernah mendengar cerita saya, ini adalah bentuk ulangannya saja, replay ya. Atau bagi yang pernah membaca web saya, Pergolakan Pemikiran itu, di sana hanya diberikan kailnya, tapi tidak diberikan ikannya. Nah, karena yang ditanyakan contoh tentang keyakinan terhadap Tuhan, nah ini kailnya saikannya tapi sangat global, sangat merupakan resume saja. Alkisah Pak Guru mengajari saya, anak-anak ini apa? Nah, kemudian kami menjawab, itu kapur Pak Guru. Kapur ini ada yang buat enggak? Ada Pak Guru. Siapa yang buat? Ya pabrik kapur. Pabrik kapur yang mana? Tidak tahu. Tapi pasti ada yang buat? Ya pasti. Nah, pelajaran tauhid yang pertama ini kita akan membuktikan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan pasti adanya. Kita kembali lagi. Bagaimana cara membangun i'tikad, membangun keyakinan. Ini apa anak-anak? Itu labor itu apa ya? Penghapus Pak Guru. Terlepas siapa yang membuat, apakah pasti ini ada yang membuat? Ya pasti ada yang membuat Pak Guru. Kemudian pertanyaan itu dilanjutkan ke meja, kursi, rumah sekolahan itu, kemudian musola yang di depan sekolahan itu, kemudian ada masjid, ada jalan, pohon, benda-benda, binatang. Kemudian, apakah semuanya itu ada? Ya, ada. Apakah dia ada yang membuat? Ya, ada. Apakah masjid ada yang buat? Ada. Yang buat siapa kita tidak bahas, tapi apakah pasti ada yang buat? Ya, ada. Jalan sampai kepada nanti matahari, bulan, bintang-bintang, sampai kepada alam semesta raya. Coba sebutkan apa yang Anda mau sebut. Ya. Yang ada, yang Anda tahu, coba Anda sebut. Apa? Jupiter? Kutub utara, kutub selatan, apapun yang Anda sebut, dia ada. Apakah ada yang buat? Ya, jawabannya ada. Nah, dari semua contoh-contoh kita diajak mendata itu, diajak mendata. Nih, coba sebutin kursi, televisi, komputer, gelas, air teh, air putih, terus pokoknya yang di depan saya sebut ini. Apakah dia ada yang membuat? Di sana ada jam dinding, di sana ada lukisan, di sana ada kaligrafi, di sana apakah ada yang buat? Ada. Apapun nanti yang kita sebut, yang dia ada, ternyata selalu saja di belakangnya ada, karena ada yang membuat. Sampai kemudian alam semesta ini ada. Ada yang membuat, pasti ada yang membuat. Nah, itulah anak-anak bukti bahwa Tuhan itu ada. Alam semesta ini ada, maka pasti ada yang membuat. Siapa yang membuat? Itulah Tuhan, itulah Allah. Begitulah kira-kira saya diajari sama Pak Guru. Ya, diajari mendata, diajari menganalisa. Dari data, kemudian dianalisa, sampailah satu titik kesimpulan bahwa setiap yang ada yang membuat. Alam semesta ini ada, pasti juga ada yang membuat.
Termasuk hukum-hukum yang ada di alam semesta, hukum alam, ada hukum sebab akibat, dia ada, pasti ada yang membuat. Nah, selesai materi sore itu, kemudian membaca wal asri, assalamualaikum, pulang. Ternyata saya merasa bahwa itu belum selesai. Belum selesainya begini. Iya ya, setiap yang ada yang buat. Alam semesta ini ada yang membuat. Siapa yang membuat alam semesta? Tuhan. Itulah bukti adanya Tuhan. Jadi tidak mungkin Tuhan itu tidak ada. Karena kalau Tuhan tidak ada, maka semua yang ada di alam semesta ini tidak ada. Rumusnya kemudian adalah setiap yang ada pasti ada yang membuat. Nah, saya kembangkan pertanyaan itu meskipun saya agak takut waktu itu. Setiap yang ada yang membuat. Setiap yang ada yang mencipta. Bukankah Tuhan itu ada? Ya. Tuhan ada, ya. Setiap yang ada yang membuat. Apakah Tuhan ada? Ada. Setiap ada yang membuat. Lalu siapa yang membuat Tuhan yang ada itu? Karena setiap ada yang membuat. Ya. Suatu saat saya sempat ingin mempertanyakan kepada teman saya. Saya masih ingat nama teman saya itu namanya Turmudi. Meskipun akhirnya saya tidak berani melanjutkan, saya khawatir mengganggu beliau. Saya manggil dia Mas gitu. Memang dalam famili dia masih kakak saya, keponakan. Mas, apa sampean sudah sampai kesimpulan itu, sudah yakin bahwa karena setiap yang ada yang mencipta, dari alam semesta ini ada, maka ada yang mencipta, maka Tuhanlah yang mencipta. Sudah sampai situ, apakah sampean final? Itu sudah. Oh, sudah sejelas itu kan, gitu. Apalagi yang perlu diragukan? Ya sudah, saya tidak berani melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya ini begini, kan Tuhan ada? Ya ada. Setiap yang ada kan ada yang membuat. Lalu siapa yang membuat Tuhan? Kan setiap yang ada kan ada yang buat. Tuhan ada. Lalu siapa yang buat? Udah muter. Itu berjalan 1, 2, 3 hari sampai seminggu nggak kuat. Akhirnya saya keluarkan kepada seseorang, meskipun setelah saya keluarkan ungkapan itu saya dapat marah. Beliau mengatakan bahwa itu bukan pertanyaan orang yang baik, itu bukan pertanyaan orang muslim. Saya tahu bapak ibumu siapa, tidak mungkin mendidik hal-hal yang kok sampai tumbuh pertanyaan seperti itu pertanyaan orang kafir. Selesai deh. Terus perjalanan hidup berlanjut, kadang lupa, kadang ingat, tapi kemudian pertanyaan itu muncul luar biasa, tekanan kuatnya pada kira-kira saya umur 22. Waktu itu pertanyaan muncul kira-kira ya umur 12-13 tahun. Pada umur 22 saya sudah di militer, saya sudah meragukan kenapa saya muslim, apakah saya muslim itu dimasukkan, apa karena pilihan saya sendiri, bagaimana mungkin saya meyakini sesuatu ini lebih tanpa saya membanding kepada yang lain, kenapa saya memilih sebelum membanding, bagaimana saya membanding sebelum saya memahami objek bandingnya, dan seterusnya. Nah, sampai masalah ini muncul lagi, tapi luar biasa besarnya desakan itu. Dengan bermodal seragam militer, wah, saya berkelana ke sana ke sini, pada sesepuh, pada Pak Yai, pada Pak Ustadz dan lain-lain. Yang kemudian kira-kira 90% saya dapat marah deh. 9%-nya dapat dorongan meskipun tidak dapat jawaban. Baru kemudian setelah perjalanan sekian lama saya mendapatkan sebuah jawaban, yang jawaban itu sangat tidak saya sangka-sangka, karena bukan berdasarkan pertanyaan tapi berdasarkan sebuah obrolan yang fokusnya bukan ke situ. Tiba-tiba wah, seperti ada tadinya ruang tertutup tiba-tiba terbuka gitu ya. Nah,
Bahkan yang berbicara itu tidak menyadari bahwa saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari pembicaraan beliau itu. Orangnya umurnya di bawah umur saya. Intinya kemudian begini. Jadi sekian perjalanan saya yang saya didoktrin Tuhan itu ada. Sejak kecil saya didoktrin Tuhan itu ada, meskipun tidak difahamkan. Kemudian diajari pemahaman, membangun keyakinan oleh Pak Guru saya di madrasah tadi. Tetapi saya tidak sampai pada titik kesimpulan yang pasti karena masih tersisa pertanyaan yang belum terjawab. Sehingga itu adalah membawa sebuah keraguan terhadap adanya Tuhan. Ya. Meskipun saya tidak berani berontak terhadap situasi seperti itu karena memang saya dilingkupi oleh situasi, kondisi, dan lingkungan yang seperti itu. Baru setelah nyalinya mulai tumbuh, kebetulan ada seragam militer waktu itu sehingga nyalinya besar, maka berkelanalah kemana-mana berdasarkan sebuah pertanyaan yang mengakibatkan banyak mendapat marah-marah. Ya, sampai tadi itu begini. Singkat cerita, saya kembali kepada rumus bahwa Tuhan itu ada. Rumusnya apa? Rumus pembuktiannya. Jadi pakai metode apa membuktikan Tuhan ada? Kalau dulu kemarin kan diajari bahwa setiap ada yang membuat. Alam semesta ini ada, maka pasti ada yang membuat, dan itu Tuhan. Tetapi pertanyaan saya berikutnya tidak terjawab. Bukankah Tuhan itu ada? Kita masukkan ke dalam rumus bahwa setiap sesuatu yang ada yang membuat. Maka kalau Tuhan ada, pasti juga ada yang membuat. Nah, itu kemudian menjadi keraguan. Sampai kemudian saya menemukan, ini ternyata masalahnya ada di masalah rumus. Kalau rumus itu salah, untuk nggarap apapun, meskipun proses nggarapnya benar, tapi dengan rumus yang salah, ya hasilnya kan salah juga, rumusnya salah. Kemudian berikutnya saya mendapatkan rumus baru pembuktian tentang adanya Tuhan. Itu bukan dari rumus itu. Bahkan kemudian saya mencoret rumus itu dari kamus hidup saya. Menurut saya rumus tadi itu saya istilahkan dengan senjata makan tuan. Jadi saya mau punya senjata itu, ternyata senjata itu memakan diri saya sendiri. Ya, nah, apakah rumus berikutnya yang saya jadikan sebagai sebagai dasar pembuktian bahwa Tuhan itu ada? Saya menggunakan rumus hukum sebab akibat. Begini ceritanya, bahwa setiap sebab pasti akan menimbulkan akibat, dan setiap akibat pasti membutuhkan sebab. Jadi kalau ada sesuatu yang membutuhkan sebab, maka dia pasti akibat. Ya. Saya kemudian membedakan agar lebih jelas dengan definisi apakah itu sebab dan apa itu akibat. Sebab adalah sesuatu yang tidak butuh sebab. Karena kalau dia butuh sebab, dia masuk pada definisi akibat. Akibat adalah sesuatu yang butuh kepada sebab, yang keberadaan dirinya ditentukan oleh sebabnya. Apapun yang dia keberadaannya itu membutuhkan hal yang selain dirinya, maka berarti dia butuh sebab. Maka dia pasti akibat. Apapun itu. Meskipun kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, banyak hal, hampir semua hal di dalam diri sesuatu yang akibat itu, di dalamnya ada potensi sebab juga. Tetapi tetap karena dia butuh sebab, maka dia akibat. Nah, kemudian yuk kita buktikan yuk. Saya ini sebab apa akibat? Akibat. Anda itu akibat apa sebab? Akibat kan? Butuh orang tua misalnya lah, butuh makanan, butuh udara, butuh yang butuh selain dirinya, maka keberadaannya adalah sebagai akibat. Keberadaan rumah, jalan, gedung, dan lain-lain, mobil, itu dia sebagai keberadaan akibat atau sebab? Karena dia butuh sebab,
maka dia akibat. Jadi setiap apapun yang butuh kepada selain dirinya, maka dia pasti akibat. Kita naikkan kepada alam kosmos, bulan, matahari, bintang-bintang, galaksi. Dia selalu butuh kepada selain dirinya. Butuh adanya gravitasi, butuh adanya keseimbangan keberadaan, butuh adanya jalur-jalur rotasi dan seterusnya. Dia tidak bisa mandiri, dia butuh kepada selain dirinya. Maka setiap sesuatu yang butuh kepada selain dirinya, maka dia butuh sebab. Kalaupun dalam dirinya ada kemampuan sebab, tetapi substansinya dia adalah akibat yang di dalamnya punya potensi sebab. Tapi bukan murni sebab, karena ternyata dia butuh sebab. Nah, jadi definisi dulu, akibat adalah sesuatu yang membutuhkan sebab. Lalu apa definisi sebab? Sebab adalah sesuatu yang tidak butuh sebab. Begitu sesuatu itu butuh sebab, maka dia masuk kategori akibat. Ya, mohon maaf, ini kalau nggak cermat, kayaknya tambah bingung aja. Tadi saya sudah membuktikan, saya ada, Anda ada, kita ada, semua ada. Saya mau tanya, akibat apa sebab? Nah, akibat kan? Komputer ini akibat, HP akibat, televisi akibat, saya sendiri akibat, ini anak saya di depan saya akibat, Mas Sam akibat, Ramako akibat, Light FM akibat, semua akibat. Maksud saya begini, saya sudah membuktikan bahwa akibat itu ada. Saya sudah membuktikan dengan sangat pasti, dengan data yang sangat valid bahwa akibat itu ada. Ya, bisakah kita menolak bahwa akibat itu ada? Tidak bisa kan? Suara ini ada kan? Ya, suara ini, Anda mendengar, Anda punya telinga kan? Nah, itu telinga Anda, akibat apa sebab? Akibat kan? Karena dia butuh sebab. Nah, saya cuma ingin membuktikan bahwa semua tadi yang saya sebut tadi bisa diluaskan sendiri, bahwa dia adalah akibat. Bahwa yang saya sebut tadi membuktikan bahwa akibat itu ada. Nah, kalau itu kita sudah buktikan, nggak bisa terbantah, valid, nggak mungkin terpeleset analisanya bahwa akibat itu ada. Akibat itu ada, akibat A, akibat ini, akibat itu, yang namanya ini, yang namanya itu, yang di sini, yang di situ, yang di sono, yang begini, yang begitu, yang begono, ada. Kita tidak bisa menolak bahwa akibat ini ada. Nah, saya masukkan ke rumus bahwa kalau akibatnya ada, sebabnya apa pasti ada? Ya. Nah, siapa sang sebab itu? Itulah yang sering disebut orang dengan Tuhan. Bolehlah itu disebut sebagai Gusti Pangeran, boleh juga disebut sebagai Yehuwa, boleh juga disebut sebagai Allah, boleh juga disebut sebagai Tuhan Bapa, apapun sebutannya. Tapi maksudnya adalah dia adalah sang sebab tadi yang dia tidak butuh sebab. Apa pasti dia ada? Saya kan sudah buktikan, akibatnya ini ada. Kalau akibatnya ada sebabnya enggak? Ya, gitu deh kayaknya Mas Ismail. Contoh bagaimana kita meyakini keberadaan Tuhan yang bukan dengan dogma, tapi dengan alur data, analisa, kesimpulan yang valid, yang tak terbantahkan. Kalau tadi pakai rumus setiap yang ada yang mencipta, itu tidak berujung. Nah, dan itu akhirnya justru senjata makan tuan. Itu istilah yang saya tulis di web kan seperti itu ya. Nah, terus pakai rumus apa untuk membuktikan adanya Tuhan? Itu salah satu rumus, yaitu menggunakan hukum sebab akibat. Bisakah kita menolak hukum sebab akibat? Bahwa setiap akibat butuh sebab? Nggak bisa kan? Siapa yang bisa menolak hukum itu? Nah, kalau akibatnya sudah kita buktikan ada, apakah itu membuktikan dengan valid bahwa sebabnya ada? Ya.
Jadi seluruh makhluk itu ada akibat, semua akibat karena butuh sebab. Terus siapa sang sebab? Itulah yang sering disebut dengan Tuhan, atau yang mengatakan Allah, Tuhan Bapa dan seterusnya. Beda sebutan kan, tapi maksudnya itu deh, gitu ya. Maksudnya itu sang sebab itu. Ya, kira-kira begitu. Itu salah satu. Tetapi cara membangun keyakinan seperti itu bagi orang-orang sufiyun, bagi orang-orang arif, itu disebut mau membuktikan yang besar kok dengan yang kecil, gitu. Meskipun itu bisa untuk menjadi suluh, tetapi suluh itu tidak akan berfungsi apa-apa pada saat ada matahari, gitu ya. Nah, ada pembuktian yang jauh lebih valid dari itu. Iming-iming aja, tapi pengen tahu ya, HPFM gitu. Gitu deh Mas Ismail, mudah-mudahan tidak puas. Terima kasih atas tidak puasnya, saya kembali kepada bos. Ayo. Oke, di 021398350905. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Boy dari Bekasi. Oke, silakan Boy. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Mau sharing Siwo. Siwo, kan kalau di dalam Islam itu ada Sunni dan Syiah. Nah, di situ kan ada suatu nama Imam Ali. Nah, Imam Ali ini diakui juga di komunitas Sunni dan komunitas Syiah. Terutama di Syiah dia dominan lah gitu. Yang mau saya sharing kan tentang nih Ahmadiyah lah Siwo ya. Ahmadiyah ini kan, Mirza Ghulam Ahmad ini posisinya itu dia itu imam atau wali biasa, tapi seolah-olah kayaknya dia itu sebagai tokoh yang sederajat dengan kerasulan atau kenabian lah gitu ya Siwo ya. Saya mau tahu aja gitu Siwo. Dan juga tentang tazkirah di Syiah juga mungkin ada lah semacam itu. Cuma Al-Quranul Karim mendominasi Syiah juga, tapi dia ada ayat-ayat lah. Mungkin sepengalaman Imam Ali ada beberapa katanya tentang ayat-ayat yang ditulis oleh Imam Ali gitu. Seperti itu aja Siwo, tolong sharingnya secara jelas kalau Siwo mengetahui gitu Siwo. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Boy. Oke, 2 penelpon lagi, silakan. Di 021398350905. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ahmadiyah Ismail di Purwakarta. Tadi pertanyaannya kan saya 2 tuh. Yang kedua tazakur tuh. Berzikir itu contohnya kayak gimana? Gimana yang kedua apa tadi? Sorry. Contohnya tazakur kayak gimana? Tazakur. Itu kan kalau tazakur kan. Oke, makasih Mas. Ini rame-rame ada apa? Rame di mana rame? Nggak tahu tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Ismail, kocak sekali ya. Oke, satu lagi penelpon silakan 021398350905. Masih saya tunggu dan saya coba pointed di 3 SMS ya di 0818851058. Tapi satu penelpon terakhir dulu deh, saya coba terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Yopi. Bisa agak gede suaranya Pak? Yopi di Depok. Yopi, oke Yopi di mana? Di Depok. Depok, agak sedikit besar, keraskan suaranya ya Pak Yopi ya. Oke, mau sharing ke Siwo nih. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Siwo, saya mau tanya dong, yang ada kalimat man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya, niscaya kenal Tuhan. Tolong di sharingin ke Siwo. Sebentar Pak Yopi, Siwo bisa dengar ya? Iya bisa. Oke, baik. Itu saja Pak Yopi? Iya, sama baik. minta alamatnya Siwo dong. Oh iya, nanti ya. Oke, nanti di akhir acara ya. Baik, terima kasih Mas Yopi. Assalamualaikum. Baik, saya coba 3 SMS Siwo ya. Yo. Sebentar ini dari Daisy ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Mau menanyakan apakah yang disebut alam barzah dan apakah ada arwah gentayangan?
Lalu kalau orang kesurupan yang masuk arwah gentayangan ataukah jin? Apa bedanya jin dan setan? Apa orang kerasukan tadi? Jika ada orang apakah ada arwah gentayangan? Terus? Kalau orang kesurupan, yang dimasuk itu arwah gentayangan ataukah jin? Wah, serem nih. Malam Jumat tanyanya Desi. Thank you very much ya Desi, terima kasih banyak ya. Kemudian juga ada Santo di Tangerang. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Apakah semua makhluk yang berdosa akhirnya diampuni dan dimasukkan ke dalam surga? Atau ada makhluk yang tidak akan diampuni dan kekal di neraka? Ini dari Santo di Tangerang. Dan saya kira satu lagi, sebentar. Wah, sebentar ya, ini saya respon dulu. Ini dari Ibu Tus di Jakarta. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Kenapa hati saya dan pikiran saya selalu terasa sempit? Mohon bimbingannya dari Siwo. Oke, assalamualaikum, begitu dari Ibu Tus. Oke, Siwo bisa keambil ya 6 pertanyaannya. Lewat 3 lewat telepon dan 3 lewat SMS ya. Iya. Ya, silakan Siwo. Yuk, terima kasih. Monggo panjenengan sari nggih. Monggo, Bro. Tadi sahabat dia, Mas Boy di Bekasi. Beliau mengangkat ada Sunni, ada Syiah, terkait juga dengan Imam Ali. Kemudian dikaitkan dengan Ahmadiyah tentang Mirza Ghulam Ahmad. Posisinya Mirza Ghulam Ahmad itu apa? Sebagai imam, apa sebagai wali? Apa dia nabi, apa rasul? Yang saya tahu nih, ya, saya ini pernah lama di Sunni, saya juga cukup lama di Syiah, dan saya ada cukup waktu juga di Ahmadiyah, meskipun tidak selama di Sunni dan di Syiah, tapi saya sempat merasakan masuk ke Ahmadiyah. Jadi waktu saya belajar Ahmadiyah dari buku-buku dan apalagi buku-buku yang ditulis oleh orang non-Ahmadiyah dibandingkan pada saat saya masuk Ahmadiyah, itu perbedaannya luar biasa. Sama persis pada saat saya membaca buku-buku tentang Syiah, apalagi dari orang-orang non-Syiah. Kemudian saya masuk sendiri dan masuk ke Syiah, itu luar biasa perbedaannya antara apa yang tersuarakan di luar dengan apa yang ada di dalam. Ya. Dan hampir itu saya temui banyak sekali. Waktu saya di NU, saya mendengar Muhammadiyah itu begini begitu. Setelah saya jadi Muhammadiyah, loh, ternyata jauh sekali apa yang saya terima informasinya dari luar Muhammadiyah. Sama pada saat saya memasuki Islam Jamaah waktu itu, sekarang LDDI. Itu LDII ya, bukan LDDI, lupa. LDII sekarang. Dulu kan aslinya itu Islam Jamaah. Kemudian namanya berubah-ubah. Tapi ya itu juga. Apa yang saya terima berita yang dari luar dibandingkan setelah saya masuk ke komunitasnya, itu luar biasa. Jadi saya sudah sangat hafal dengan keterjebakan informasi. Sampai saya punya tulisan khusus tentang bagaimana berinformasi dan mensikapi informasi secara tertib. Ya. Tapi tulisan itu bukan untuk umum, itu untuk anak-anak saya aja. Anak saya ketawa tuh. Tadi Mas Ismail bilang, kok rame-rame apa? Ini di depan saya ini anak saya sedang ngetik. Jadi cetak gitu. Agak rame. Tapi nggak apa-apa, kan asik. Kembali ke Mas Boy. Kalau Islam itu dilihat dari kelompok besar mazhab di bawahnya, ya, mazhab itu ada 2 mazhab besar, yaitu mazhab Sunni dan mazhab Syi'i. Sunni itu maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syi'i itu pengikutnya, mazhabnya namanya Syiah. Sunni itu terpecah banyak, banyak. Syiah juga
Ada Sunni A, Sunni B, Sunni C. Syiah juga ada Syiah A, Syiah B, Syiah C. Nah, antara lain Ahmadiyah itu masuk kepada kelompok Sunni, bukan Syiah. Ukurannya gampang kok. Kalau Syiah itu mendudukkan Ali bin Abi Thalib itu sebagai imam, sebagai penerus sang Rasul Muhammad SAW. Sementara kalau di Sunni yang menjadi penerus pertama sang Rasul itu adalah Abu Bakar. Nah, Ahmadiyah masuk pada bahwa penerus setelah sang Rasul Muhammad itu adalah Abu Bakar. Jadi dia masuk ke kelompok Sunni, gitu ya. Meskipun dia jauh berbeda dibandingkan Sunni yang lain. Tetapi secara global primernya sama. Tuhannya yaitu Rasulnya ya Muhammad, Nabinya ya Muhammad, kitab sucinya Al-Quran, hajinya ke Ka'bah, sholatnya 5 kali sehari, juga mengenal sholat 3 waktu, yaitu di qashar itu kan, jamak qashar, itu kan sholatnya 3 waktu, tapi tetap 5 kali. Ya, wah, kalau orang yang benci sama Syiah mengatakan orang Syiah itu sholatnya 3 kali, ngawur itu, ngawur bodoh, banter salah, kendel pede. Tapi ya gitu ya, saya dengar dulu gitu. Setelah saya masuk baru saya bisa tersenyum. Oh, alah wong bodoh komentarnya gitu. Katanya orang Syiah sholatnya 3 kali gitu ya. Wah, ngawur kok, pinter menek syiar. Terus jadi itu di Sunni, di Syiah ya, Ahmadiyah itu termasuk Sunni, itunya sama. Tuhannya yaitu, Rasulnya yaitu, Nabinya yaitu, kitab sucinya Al-Quran yaitu, hajinya di Makkah, ada puasa Ramadan ya di bulan Ramadan, kemudian sholatnya 5 kali sehari, juga punya konsep sholat 3 waktu pada saat dijamak. Sama. Nah, yang beda nanti antara Sunni dan Syiah itu penerus Rasul. Kalau di Syiah itu Ali, kalau di Sunni Abu Bakar, ya. Itu dari situ saja perbedaannya. Ahmadiyah masuk kepada yang penerus Rasul setelah Rasul wafat adalah Abu Bakar. Dan kemudian misalnya tentang tadi ditanya Tazkirah. Tazkirah itu salah satu kitab yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Jadi bukan kitab suci yang diperbandingkan itu kitab suci disandingkan dengan Al-Quran. Tazkirah itu tafsirannya Mirza terhadap ayat-ayat. Ya, kalau di Syiah ada yang namanya Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah itu tafsiran terhadap ayat-ayat tertentu ya, tidak seperti Tazkirah ya, dan juga banyak sih Nahjul Balaghah itu banyak aspek. Jadi aspek filsafatnya ada, aspek histori sejarahnya ada gitu. Dan itu di Syiah disebut sebagai kitab kedua setelah Al-Quran. Sebagaimana Tazkirah dijadikan kitab kedua setelah Al-Quran bagi Ahmadiyah. Di Sunni pada umumnya mendudukkan Sahih Bukhari Muslim sebagai kitab kedua setelah Al-Quran dan setelah Al-Quran. Ya, itu sebuah perbedaan yang sangat wajar. Sesuatu yang harus ditoleransi perbedaan itu. Nah, yang lucu itu, maaf ini, karena problemnya itu tidak menggunakan tabayun, tidak menggunakan klarifikasi, hanya mengambil opini dari tangan ketiga, sehingga dia mengatakan bahwa kitab Tazkirah itu kitab sucinya Ahmadiyah yang disandingkan sebagai kitab Al-Quran. Jadi seakan-akan Ahmadiyah punya kitab suci sendiri. Ini yang membuat kacau. Kemudian ditambah lagi bahwa nabinya Ahmadiyah itu Mirza Ghulam Ahmad. Ini adalah misinformation, misperception. Saya sebagai mantan Ahmadiyah di sana tidak seperti itu.
Di Ahmadiyah itu syahadatnya sama persis dengan syahadat yang di Syiah dan di Sunni yang lain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabinya ya Nabi Muhammad, meskipun ada istilah zilun nubuwah, bayangan Nabi. Nah, itu yang disandangkan kepada Mirza Ghulam Ahmad yang kemudian menjadi imamnya. Nah, kalau di Syiah itu ada Imam Ali, kalau di Sunni tidak cukup jelas siapa poros imamnya, mungkin disebut 4 sahabat gitu ya, yang disebut Khulafaur Rasyidin. Nah, kalau di Ahmadiyah itu Mirza Ghulam Ahmad. Apakah dia Nabi? Bukan. Apakah dia Rasul? Sama sekali bukan. Tapi dia diyakini sebagai orang yang bisa membawa umatnya ke bentuk penafsiran Al-Quran. Sebagaimana orang Syiah mendudukkan Imam Ali sebagai pembawa untuk masuk ke ilmu-ilmu Al-Quran, sehingga disebut bahwa Imam Ali itu adalah pintu nubuwah. Nah, sama Mirza Ghulam itu diyakini oleh para umat Ahmadiyah sebagai pintu nabinya. Nah, sebagaimana Khulafaur Rasyidin 4 sahabat itu disebut sebagai pintu menuju nabinya oleh pada umumnya Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi secara prinsip tidak ada masalah apa-apa. Saya berani jadi saksi karena saya mantan Ahmadiyah. Jadi saya tidak mengambil dari second opinion, tidak. Saya mengambil dari first opinion. Benar ya istilahku, benar ya? The first opinion. Jadi informasi itu dari tangan pertama gitu loh, bukan dari tangan kedua, apalagi sekedar dari buku-buku yang beredar yang ditulis oleh non-Ahmadiyah. Wah, sangat berbeda. Gitulah kira-kira. Itu ya kayaknya. Terus Mas Ismail, ya, tadi contoh tadzakur yang bukan dogma. Oh, apa sih tadzakur dan apa contohnya gitu ya? Sebelumnya gini, agak telat tapi saya tadi lupa. Saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan Mas Ismail. Mas Ismail tidak terima kasih sama jawabannya nggak apa-apa. Tapi saya butuh mengucapkan terima kasih kepada Mas Ismail tentang pertanyaan tadi. Contoh bagaimana meyakini Tuhan tapi yang tidak dengan dogma. Begini masalahnya. Selama saya sharing di Ramako dan Light FM hampir 10 tahun, itu ilmu tentang rumus pembuktian Tuhan dengan sebab akibat tadi baru keluar tadi. Sepanjang hampir 10 tahun itu. Sebetulnya saya sudah pancing di mana-mana, sampai pancing lewat web, tapi nggak pernah ada yang menanyakan itu. Padahal di web itu jelas terputus dan di sana tidak terjawab bahwa rumus itu adalah tentang pembuktian keberadaan Tuhan dengan setiap yang ada pasti ada yang membuat itu. Saya sebut sebagai rumus yang senjata makan Tuhan. Tapi nggak pernah ada yang ngejar. Heran juga ya. Ini serius enggak sih pada berprosesnya ini? Apa cukup doktrin saja? Baru tadi itu ditanyakan, ya meskipun pertanyaannya bukan spesifik masalah itu ya, tapi ya begitu. Maka saya terima kasih atas pertanyaannya. Hampir 10 tahun nggak pernah keluar ilmu itu. Kemudian masalah tadzakur. Tadzakur kita bisa ambil 2 definisi. Definisi yang lebih banyak tersebar di masyarakat, zikir itu adalah mengucapkan kalimat suci berulang-ulang. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, atau ayat diucapkan berulang-ulang, itu disebut zikir. Ya, itu definisi yang banyak tersebar di masyarakat. Ya kalau itu kan sudah tahu kan, berarti zikir itu seperti itu gitu. Tetapi definisi yang seperti itu sepanjang yang saya tahu harus ditindaklanjuti kepada definisi yang lebih substansial. Yang tadi disebut sedikit oleh Mas Ismail bahwa tadzakur itu tindak lanjut dari tafakur. Tafakur itu cara berpikir akliyah, itu tafakur dengan cara-cara tertentu, tertib dan melalui alur-alur hukum akal.
hukum-hukum kaidah-kaidah nurani disebut sebagai tafakur. Beda dengan berpikir. Berpikir bisa sembarang, kalau tafakur tidak bisa sembarang. Nah, kalau tafakur itu substansi masalahnya adalah mencari titik tuju dan mencari rentang jalan menuju titik tuju itu. Itu esensi dari tafakur. Tujuannya adalah Tuhan, jalan menuju Tuhan adalah ibadah dan perhambaan atau perhambaan. Ya. Jadi tafakur, substansi dari tafakur itu ada dua hal: mencari tujuan dan mencari jalan yang mengantarkan ke arah tujuan itu. Semuanya bentuknya adalah konseptual. Nah, kalau tazakkur itu setelah seseorang menemukan kejelasan titik tujunya dan menemukan jalan yang merentangkan ke arah tujuan itu, pada saat seseorang melangkah berjalan di jalan menuju tujuan itu disebut tazakkur. Sering juga disebut dengan perjalanan spiritual. Apa saja contohnya? Semua aktivitas kita bisa menjadi tazakkur pada saat satu, tujuannya adalah Allah. Yang kedua, cara dan jalan menujunya adalah dengan cara ibadah atau penghambaan. Jadi orang yang menghamba Tuhan, tujuannya benar, niatnya benar, dengan cara yang benar, seluruh aktivitas itu disebut sebagai proses tazakkur. Meskipun itu yang sangat umum. Yang spesifik dari tazakkur adalah bentuk perjalanan spiritual menuju Tuhan. Apa bentuk perjalanan itu? Bentuknya adalah pensucian diri, pensucian hati, pensucian pikiran, pensucian fisik, pensucian kita, pensucian diri saya, diri Anda. Ya, itu disebut dengan tazakkur. Contohnya apa? Contohnya bagaimana saya memanage ego saya agar tidak punya penyakit-penyakit ego, tapi saya bisa mampu rela menyerahkan ego saya di bawah komando nurani saya. Itu salah satu proses tazakkur. Nah, satu hal yang mudah dipahami bahwa itu adalah tazakkur adalah jihadul akbar. Jihad melawan, mengalahkan, dan memanage nafasnya dengan nuraninya. Itu adalah tazakkur. Jadi tazakkur itu sangat luas. Tapi kalau di definisi yang lebih banyak tersebar di masyarakat yang disebut zikir, zikir itu ya kan sekedar mengulang-ulang kalimat suci. Ya, tapi juga kan itu baik kan? Baik, tetapi jangan sampai melupakan esensi dari tazakkur. Jadi zikir itu bisa dengan melalui kegiatan ekonomi, bisa melalui kegiatan politik, bisa melalui kegiatan ibadah formal, bisa lewat ubudiyah dan bisa lewat muamalah. Ya kira-kira begitu Mas Ismail. Kemudian Mas di Depok, Mas Yobi. Bagaimana? Mohon disaringkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia pasti mengenal Tuhannya. Begini. Wah, itu panjang itu. Jawabannya panjang, tapi singkat saja deh. Ada yang menggunakan dua perspektif di dalam memahami kalimat ini, ya. Tapi sebelum itu saya memohon untuk kewaspadaannya, kecermatannya bahwa ini adalah hadis dan saya tidak mempunyai otoritas sama sekali untuk mensyarahi hadis, mengkomentari hadis. Karena hadis yang sahih itu nilai hukumnya sama dengan ayat, sama dengan wahyu. Jadi saya
termasuk angkat tangan kalau mensarai hadis atau mengkomentari hadis. Ya, saya cuma akan cerita apa yang saya pahami pada saat saya belajar terhadap hadis ini dari para komentator hadis, para pensarah hadis. Jadi saya tidak dalam rangka mengkomentari hadis itu. Saya hanya men-sharingkan apa yang saya pahami dari hadis itu. Nah, yang saya pahami itu paling tidak ada 2 cara pandang dalam memahami hadis itu, yaitu yang satu disebut sebagai imni dan yang satu disebut sebagai limi. Apa ini istilah teknis, saya yakin nggak sampai ke masyarakat istilah antara limi dan imni ini. Tapi begini, itu mirip dengan induksi dan deduksi gitu loh. Lo ngono dadak pamer istilah. Ada yang memandang ini dari atas ke bawah, ada yang memandang dari bawah ke atas. Gitu. Ada yang memandang bahwa kalau ingin kenal Tuhan, kenali dulu dirimu. Gitu. Kemudian perspektif kedua, nah saya memakai perspektif yang kedua, meskipun saya dulu memakai perspektif pertama. Perspektif kedua mengatakan, orang yang sudah mengenal diri, itu sebelumnya dia sudah pasti mengenal Tuhan. Maka siapa orang yang sudah mengenal diri, pasti dia mengenal Tuhan. Nah, beda loh. Yang satu mengatakan, kalau ingin kenal Tuhan, kenalilah dirimu. Gitu. Itu perspektif pertama. Saya dulu pakai itu, tapi sekarang saya berubah. Memakai perspektif 2. Yaitu, kalau ada orang sudah sampai mengenal dirinya, itu pasti dia sudah mengenal Tuhannya. Karena untuk bisa mengenal dirinya harus melalui tauhid, harus melalui bantuan Tuhan, harus dia mengenal Tuhan dulu, baru bisa mengenal diri. Gitu. Nah, saya dulu lama di perspektif pertama, tapi pada proses berikutnya saya merevisi pemahaman saya itu, saya pakai perspektif yang kedua. Itu saja yang saya komentari. Lebih lanjut, Mas Yopi silahkan by HBFM. Kemudian Mbak atau Mas Desi, alam barzah itu apa? Alam barzah itu alam setelah alam kita sekarang ini. Entah alam yang seperti apa itu. Alam ya alam yang di depan kita, alam setelah mati. Ya, ada ya. Kebagaimananya kan nggak ditanyakan kebagaimananya. Berikutnya. Apa sih, Bu? Ya itu aku diketawai sama anakku itu. Ngekek deh, jawab udah dok. Berikutnya arwah gentayangan. Wah, saya dulu juga punya pemahaman seperti itu, tetapi dari proses ke proses pemahaman seperti itu hilang sekarang ini. nggak ada kok arwah gentayangan. Kalau misalnya saya ini kan punya roh juga lah. Kalau saya disebut arwah gentayangan, ya berarti arwah gentayangan itu ada. Tapi kalau maksudnya itu arwah gentayangan sebagaimana yang ada di dunia-dunia magic itu, saya menyimpulkan ilmu saya sekarang itu tidak ada. Lah kalau orang kesurupan itu, dia disurupi oleh arwah atau oleh jin? Ya, setahu saya itu oleh jin atau oleh orang-orang yang usil. Seperti hipnotis misalnya, itu bisa ditingkatkan intensinya bisa menjadi kesurupan. Ya, jadi kesurupan itu oleh arwah atau oleh jin? Sepanjang yang saya tahu oleh jin, tapi bukan hanya oleh jin, oleh manusia yang usil. Jinnya itu juga usil itu. Ya itu yang saya pahami gitu ya, Mbak Desi. Kemudian Mas Santo di Tangerang, apa tadi? Apakah tidak Allah kan Maha Pengampun. Adakah orang yang tidak diampuni sehingga dia kekal di neraka? Diampuni itu kan ada syaratnya. Syaratnya orang bertobat, minta ampun. Lah kalau minta ampun aja enggak, masa diampuni? Kan Tuhan enggak adil kalau orang yang tidak minta ampun diampuni, karena itu sudah salah satu hukum Tuhan. Tuhan sudah mendekretkan bahwa siapa yang pengen diampuni ya mintalah ampun, bertobatlah. Kalau adakah orang yang tidak bertobat? Nah, mungkin ada, gitu kan? Tapi untuk menunjuk siapa kan tidak tahu. Tapi bisa juga, mungkin pada akhirnya semua orang bertobat, mungkin. Tetapi untuk
mendapatkan pengampunan Tuhan, itu syaratnya orang itu harus bertobat. Itulah salah satu declare dari hukum Tuhan. Apa ya declare? Jadi Tuhan sudah menetapkan hukum seperti itu, gitulah. Tuhan tidak mungkin menyalahi hukumnya sendiri, dah. Nah, nanti Tuhan pelin-pelan nanti. Ya bukan Tuhan dah kalau pelin-pelan. Terakhir, Ibu Tus, kenapa ya hati dan pikiran saya kok sempit? Apakah bagaimana cara mengatasi hal itu? Caranya satu, tidak mungkin tanpa itu, yaitu kita menerapkan tauhid dalam kehidupan kita. Untuk bisa menerapkan tauhid, itu kan berarti tauhid praktis. Harus tahu teorinya dulu, yang disebut dengan tauhid teoritis. Nah, tauhid teoritis itu bisa di-sharing. Bisa di-sharing karena berupa ilmu, berupa teori. Tetapi kalau tauhid praktis harus dipraktekkan sendiri. Tidak bisa di-sharing itu. Ya, kayaknya itu deh, Bu. Itu kenapa hatinya sempit? Karena egoisme main di situ. Siapapun orangnya, entah dia itu berpangkat jenderal, apa berpangkat ulama, apa berpangkat ustadz, atau berpangkat rakyat, atau berpangkat jelata, miskin atau kaya, siapapun dia, kalau dia hatinya tidak dikuasakan kepada Tuhan, tetapi dikuasai sendiri oleh egonya, udah pasti sempit. Siapapun dia, siapapun, tidak pandang siapa dia, orang pandai atau orang bodoh, ya udah pasti. Sepanjang kita memang tidak merelakan ego kita dikuasai oleh Allah. Ya kan, kita ini kan ya kecil, ceremende, remeh-temeh. Kita akan menjadi hebat pada saat kita dompleng kepada yang maha hebat. Ya, gitulah kira-kira. Ya, siap. Siap terus. Kayak Gayus saja, siap. Oh gitu ya? Oh Gayus siap sih, ya? Enggak. Saksinya saksinya. Gayus. Nah, kan ada yang dari militer itu. Siap, ditanya sama hakim, siap. Terus hakim yang ibu-ibu hakim itu siap terus. Oh si bro itu ya? Ya. Oke sih, nanti kita harus mengakhiri acara ini sih. Itu nyuwun banget. Terima kasih atas apapun dan mohon maaf atas semua kesalahan, kekurangan, dan tidak lebih tidak kurang. Semoga kita dipersaudarkan dalam penghambaan kepada Tuhan. Mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.